Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, untuk pertemuan kali ini Bapak akan menjelaskan tentang kontrak belajar ya. Perlu kalian ketahui bahwa pada pembelajaran tahun yang lalu Bapak mengajar pelajaran PKN, tapi untuk tahun ajaran baru yang sekarang Bapak mengajar untuk kelas 11, mengajar pelajaran sejarah Indonesia ya. Karena Bapak sendiri di sekolah mengajar 2 pelajaran ya, PKN dan sejarah Indonesia ya. Nah, langsung saja. Dalam kontrak belajar kita perlu memahami beberapa poin-poin penting yang dapat kita sepakati supaya pembelajaran antara kalian dengan Bapak bisa berjalan dengan kondusif ya. Seperti di sini ditulis kontrak belajar, ke bawahnya ada pedoman pembelajaran sejarah Indonesia kelas 11 IPS dan keagamaan. Jadi di sini Bapak mengajar 3 kelas untuk mata pelajaran sejarah Indonesia ya. Kelas 11 IPS 4 dan kelas 11 keagamaan 1 dan 2 ya. Di sini dicantumkan ada beberapa poin yang ingin Bapak jelaskan. Ada kompetensi dasar, kemudian kalender kelas, penilaian KKM, sikap, penilaian tugas, dan kemudian platform daring ya. Karena kita melaksanakan pembelajaran dengan metode pembelajaran daring atau pembelajaran jarak jauh ya. Kita lanjut. Nah, ini adalah materi pelajaran sejarah Indonesia pada semester ganjil ya, ini materinya. Jadi nanti untuk buku pegangan Bapak akan bagikan kalian atau share ke WA grup kalian. Materi yang pertama tentang kolonialisme dan imperialisme, yang kedua tentang perang melawan kolonialisme dan imperialisme, kemudian dampak kolonialisme dan imperialisme, serta Sumpah Pemuda ya. Jadi materi yang 4 ini berkaitan dengan penjajahan bangsa Eropa terhadap bangsa Indonesia. Jadi nanti kalian akan mempelajari sejarah bagaimana bangsa Eropa itu bisa masuk ke Indonesia serta menjajah di Indonesia ya. Lanjut. Nah, ini tentang kompetensi dasar. Kompetensi dasar di sini ada 4, tapi isinya ada 8. Karena ini dibuat 8 itu kompetensinya itu ada yang disebut kompetensi pengetahuan dan kompetensi keterampilan. Jadi nanti juga dalam penilaian ada penilaian keterampilan ataupun ada penilaian pengetahuan. Nah, untuk yang pertama ini adalah kompetensi pengetahuan ya. Nah, yang ini adalah kompetensi keterampilan ya. Jadi saling berpasangan ya, kompetensi pengetahuan dan kompetensi keterampilan. Begitu juga dengan nomor selanjutnya, nomor 2, nomor 3, dan nomor 4. Ini KD yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Ini adalah berpasangan antara kompetensi pengetahuan dan keterampilan ya. Nah, lanjut, ini tentang kalender kelas. Jadi untuk pelajaran dengan Bapak, khususnya pelajaran sejarah Indonesia, kalender kelas dalam 1 semester atau dalam semester ganjil kalian akan bertemu sebanyak 18 kali pertemuan selama PJJ. PJJ di sini artinya pembelajaran jarak jauh. Karena kita teknis pembelajarannya adalah pembelajaran jarak jauh atau belajar di rumah bagi siswa. Kemudian yang ini, yang nomor 2, ulangan ya. Karena dalam kondisi darurat COVID-19, jadi untuk ulangan nanti akan Bapak atur ya, Jadi untuk ulangan paling sedikit Bapak akan
melaksanakan ulangan itu 1 kali lah, paling banyak 2 kali ya, itu untuk ulangan. Kemudian yang ketiga tentang penugasan atau tugas. Jadi nanti tugas yang diberikan oleh Bapak disesuaikan dengan KD tadinya. Tadi KD ada 4 KD ya, jadi Bapak nanti akan menugaskan 4 buah penugasan buat kalian ya. Kemudian yang keempat ini tentang PAS ya, PAS atau penilaian akhir semester. Ini bentuknya itu tes daring. Bentuknya ada pilihan ganda dan ada uraian ya. Jadi soalnya diambil dari materi-materi yang sudah Bapak berikan pada waktu pembelajaran daring atau PJJ ya. Nah, lanjut, ini tentang KKM. Perlu kalian ketahui KKM itu adalah batas minimal ketuntasan ya. Nah, jadi KKM-nya seperti tahun kemarin sama, KKM-nya 70. Jadi nilai yang di bawah 70 maka nilainya belum tuntas. Itu perlu diadakan yang namanya ini nih, remedi ya, remedi. Remedi tujuannya adalah supaya nilai kalian bisa mencapai KKM atau tuntas. Kemudian ini untuk pengayaan, jika nilai di atas KKM, salah satu bentuk pengayaan adalah dengan menjadi tutor sebaya. Tutor sebaya itu yang bagaimana? Tutor sebaya itu apabila teman kalian ada yang nilainya di atas KKM, jadi yang di atas KKM nanti membantu teman kalian yang nilainya di bawah KKM dengan cara melakukan bimbingan ya terhadap teman kalian yang nilainya di bawah KKM. Jadi seperti itu. Nah, ini untuk penilaian sikap ya, penilaian sikap. Penilaian sikap, walaupun penilaian sikap dilaksanakan dengan PJJ atau pembelajaran jarak jauh, tapi Bapak melakukan penilaian sikap. Penilaian sikap diambil dari atau dinilai dari kehadiran dalam mengikuti pembelajaran. Kehadiran setiap pertemuan Bapak melakukan absensi ya. Misalnya untuk pertemuan pertama kalian mengisi absensi dari Google Classroom ya. Nanti kalau yang tidak mengisi kehadiran di Google Classroom, kalian harus konfirmasi dengan cara memberikan konfirmasi lewat WA ya. WA yang itu yang paling sederhana atau yang paling mudah ya. Jadi harus ada konfirmasi ke guru mata pelajaran. Yang kedua, ini tentang kedisiplinan dalam pengerjaan tugas. Kedisiplinan berhubungan dengan ketepatan waktu kalian dalam pengerjaan tugas dan menyerahkan tugas kepada guru mata pelajaran. Yang ketiga, tanggung jawab, kemudian patuh, percaya diri, dan jujur. Kemudian yang lain juga dan lain-lain itu dinilai. Ini tentang penilaian sikap. Jadi walaupun kalian belajar jarak jauh, tapi kalian juga harus punya rasa tanggung jawab ya, karena ini adalah bukan libur, tapi pembelajarannya dialihkan di rumah ya, karena kondisinya sedang darurat. Nah, lanjut, ini tentang platform pembelajaran. Platform berhubungan dengan program pembelajaran yang Bapak berikan kepada kalian ya. Nah, jadi sesuai ketetapan pemerintah bahwa selama pandemi pembelajaran harus dilaksanakan secara jarak jauh atau di rumah. Maka pembelajaran dilaksanakan secara daring dan atau semi daring, materi, presentasi, video, kuis, tugas, ulangan. Nah, kesemuanya ini dapat diakses melalui yang pertama Google Classroom, kemudian e-learning, streaming video, YouTube, Instagram, ataupun yang paling mudah melalui WhatsApp ya. Nah, lanjutkan. Ini yang terakhir ya. Yang terakhir adalah dalam pelaksanaan pembelajaran daring, apabila ada kendala tentang pembelajaran, bisa tanya teman atau hubungi guru mata pelajaran yang bersangkutan. Menghubungi guru mata pelajaran yang bersangkutan bisa
lewat japri ke nomor WA ya. Jadi misalnya kalau kalian mengalami kendala, entah itu kendala misalnya kalau kalian menggunakan media pembelajaran jarak jauh melalui HP, kalau kalian tidak punya kuota misalnya, kalau kalian tidak punya pulsa, kalian bisa meminjam misalnya HP punya teman, punya saudara atau HP yang lain untuk menghubungi guru mata pelajaran yang bersangkutan. Nah, barangkali untuk pertemuan pertama dengan Bapak penjelasan tentang kontrak belajar dicukupkan sekian. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kalian ya. Jadi seperti itu ya. Nah, yang terakhir, mudah-mudahan kalian selama pembelajaran jarak jauh kalian bisa mengikuti pembelajaran, diberikan kesehatan dan kelancaran ya. Nah, akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.